Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 ingin menganalisis tentang sistem informasi penggajian dan pengupahan pada UMKM penggilingan padi. Sebelum memasuki pokok pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang UMKM penggilingan padi ini. UMKM penggilingan padi ini merupakan usaha keluarga yang didirikan oleh Bapak Haji Hadeni dan berdiri sejak tahun 1975 dan mengalami pemindahan tempat operasi sebanyak 3 kali dan masih beroperasi hingga saat ini. Usaha ini menjadi pendapatan utama keluarga sejak usaha ini didirikan. Usaha ini tidak hanya bergerak di bidang jasa, melainkan juga menjadi buffer stock karena memiliki gudang dan kemampuan untuk packaging yang bisa dibilang baik. Yang pertama, kami akan menyebutkan pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu struktur organisasi, yang kedua job description, yang ketiga analisis proses, yang terakhir adalah analisis input dan output pada UMKM penggilingan padi ini. Yang pertama, struktur organisasi. Dapat dilihat dari struktur organisasi tersebut. Pemiliknya adalah Bapak Haji Hadeni, bagian keuangannya adalah Ibu Hayati, dan bagian gedung adalah Bapak Muhammad Ali dan Fajar Ramadhani, bagian pengemasan Ibu Hayati dan Bapak Muhammad Ali. Bagian pemasaran sendiri dilakukan oleh Ibu Hayati. Sedangkan bagian produksi dilakukan oleh Bapak Syamsul Arifin dan Bapak Husnul Yakin. Selanjutnya adalah job description. Yang pertama, pemilik usaha di sini merupakan penyedia dana untuk menjalankan usaha serta mengawasi perkembangan dan jalannya usaha. Yang kedua adalah bagian keuangan. Bagian keuangan mempunyai tugas untuk mengatur segala urusan keuangan seperti pembelian persediaan, penerimaan kas, serta pencatatan pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga adalah bagian gudang. Bagian ini merupakan bagian yang bertugas untuk memeriksa persediaan dan hasil produksi yang disimpan di gudang. Yang keempat adalah bagian pengemasan. Bagian ini bertugas untuk melakukan pengemasan hasil produksi. Yang kelima adalah bagian produksi. Bagian ini bertugas untuk mengolah gabah kering menjadi beras. Dan yang terakhir adalah bagian pemasaran. Bagian ini bertugas untuk memasarkan beras yang dihasilkan ke pasar dan toko-toko sembako yang ada di sekitar UMKM ini. Setelah menjelaskan pembahasan tentang job description, selanjutnya adalah pembahasan tentang analisis proses UMKM penggilingan padi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem. Prosedur penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, prosedur pembuatan kas keluar, dan prosedur pembayaran gaji. Kemudian pada prosedur pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar upah, prosedur distribusi biaya upah, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran upah. Prosedur pencatatan waktu hadir bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatatan waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu kantor, administrasi, atau pabrik. Kemudian prosedur pencatatan waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan,
Pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Kemudian prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Dasar yang dipakai adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Kemudian prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur ini, distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat dari tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk. Kemudian terakhir, produksi pembayaran gaji dan upah. Prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Jika jumlah karyawan banyak, pembagian amplop biasanya dilakukan oleh juru bayar atau paymaster. Pada UMKM ini hanya menggunakan prosedur pencatatan waktu hadir. Karena UMKM ini hanya menggunakan dokumen kartu jam hadir yang bertujuan untuk mencatat jam hadir karyawan. UMKM ini tidak menggunakan prosedur pencatatan waktu kerja karena UMKM ini tidak berbentuk manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan. UMKM ini juga tidak menggunakan prosedur pembuatan gaji dan upah karena UMKM ini tidak menggunakan surat-surat keputusan untuk pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, dan lain-lain. UMKM ini tidak menggunakan prosedur distribusi biaya gaji dan upah karena pada UMKM ini tidak ada departemen-departemen untuk mendistribusikan gaji dan upah karyawan. UMKM ini juga tidak menggunakan prosedur pembayaran gaji dan upah karena tidak menggunakan perintah pengeluaran kas, namun menggunakan daftar hadir dan laporan kegiatan. Bahkan alih proses penggajian pada UMKM yang pertama adalah mencatat jam hadir karyawan yang dilakukan oleh pemilik UMKM dengan menggunakan kartu jam hadir. Setelah itu, kartu jam hadir tersebut diberikan kepada pengelola keuangan agar membuat daftar gaji karyawan. Setelah waktu atau ketika waktu penggajian, maka akan diadakan rapat penentuan gaji yang dilakukan oleh pemilik UMKM dan pengelola keuangan. Dengan menimbang proses tersebut, maka akan dilihatkan pula catatan kegiatan SDM. Saat hal tersebut terjadi, maka akan ditentukan seleksi apakah gaji yang diberikan kepada karyawan sudah sesuai atau belum. Saat seleksinya tidak sesuai, maka akan kembali kepada rapat penentuan gaji. Namun jika sesuai, maka akan lanjut pada tahap catatan kegiatan SDM, di mana catatan ini akan mencatat kembali hasil seleksi yang benar pada rapat yang dilakukan. Setelah itu akan dilakukan pemberian gaji dan upah kepada karyawan yang telah diberikan amplop dan juga keterangan. Setelah itu akan dicatat kembali hasil dari pengeluaran dalam penggajian tersebut ke dalam jurnal keuangan. Setelah itu, catatan jurnal keuangan tersebut akan diarsip sementara pada lemari yang dikhususkan bagian keuangan. Lalu proses tersebut selesai. Dan selanjutnya adalah analisis input dan output. Pertama-tama adalah analisis input. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan menurut Mulyadi adalah sistem dalam perusahaan manufaktur yang melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Dari ketiga fungsi tersebut memiliki beberapa tanggung jawab. Untuk fungsi kepegawaian memiliki tanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, menetapkan karyawan, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan memberhentikan karyawan dalam struktur organisasi. Untuk fungsi akuntansi memiliki tanggung jawab yaitu
mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah. Lalu untuk fungsi keuangan memiliki tanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menggunakan cek tersebut ke bank. Nah, untuk ketiga fungsi tersebut terdapat fungsi tambahan, yaitu fungsi pencatatan waktu yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Lalu juga terdapat fungsi pembuatan daftar gaji dan upah yang memiliki tanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Lalu, untuk pengertian gaji sendiri adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan umumnya dan dibayar secara tepat per bulan. Dan untuk pengertian upah adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh umumnya dan dibayar berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan. Dokumen yang digunakan menurut Mulyadi terdapat 8 jenis. Yang pertama yaitu dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini adalah dokumen yang digunakan untuk fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan. Lalu tipe yang kedua yaitu kartu jam hadir. Kartu jam hadir adalah kartu yang mencatat jam hadir setiap karyawan. Yang ketiga, kartu jam kerja. Kartu jam kerja ini berupa dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Lalu yang keempat, daftar gaji dan upah. Daftar gaji dan upah adalah dokumen yang berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikeluarkan potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain-lain. Lalu yang kelima yaitu tipe rekap daftar gaji dan upah. Dari rekap tersebut merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen. Lalu untuk tipe yang keenam yaitu surat pernyataan gaji dan upah. Surat ini berupa dokumen yang dibuat sebagai catatan sebagai setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan. Lalu yang ketujuh yaitu amplop gaji dan upah yang merupakan wadah uang gaji dan upah karyawan ketika diserahkan kepada setiap karyawan. Dan yang terakhir yaitu bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini adalah dokumen yang merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Hasil UMKM, dokumen yang digunakan adalah dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, kartu jam kerja, dan amplop gaji dan upah. Dikarenakan pemilik UMKM hanya memberikan 3 informasi mengenai dokumen yang digunakan, yaitu dokumen pendukung berupa gaji dan upah yang dibuktikan pada laporan kebijakan UMKM di bidang sumber daya manusia, lalu kartu jam hadir yang berbentuk daftar hadir biasa, dan amplop gaji dan upah biasa seperti pada umumnya. Akuntansi yang digunakan menurut Mulyadi terdapat 4 jenis. Yang pertama, jurnal umum yang digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di perusahaan. Kedua, kartu harga pokok produk digunakan untuk mencatat tenaga kerja langsung yang dikirim untuk pesanan tertentu. Dan yang ketiga, kartu biaya yang digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produk setiap departemen dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu kartu penghasilan karyawan yang digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diberikan oleh karyawan. Informasi dalam kartu ini dipakai sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan dan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan. Analisis UMKM ini, catatan akuntansi yang digunakan hanya meliputi jurnal umum. Untuk ketiga jenis kartu tidak digunakan. Hal ini terlihat dari tidak adanya catatan yang digunakan untuk
catatan tenaga kerja langsung yang dikirim untuk pesanan tertentu, bukti memorial, dan catatan penghasilan dalam berbagai potongan penghasilan yang diterima oleh setiap karyawan. Hal ini juga terlihat dari fokusnya UMKM dalam pengelolaan keuangan aktivitas UMKM yang berhubungan dengan pembelian bahan baku maupun pengaturan cash flow perusahaan dalam pembukuan keuangan. Selanjutnya adalah sistem pengendalian internal bagian organisasi. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal bagian organisasi itu idealnya fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan, dan fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Nah, pada UMKM ini fungsi pembuatan daftar gaji dan upah tidak terpisah dengan fungsi keuangan. Kedua fungsi tersebut dilakukan oleh satu orang saja. Hal tersebut dikarenakan usaha ini tidak mempunyai pekerja yang banyak, sehingga meskipun tidak dipisahnya kedua fungsi tersebut dinilai tidak akan menyebabkan adanya kendala dalam UMKM penggilingan padi ini. Sedangkan fungsi pencatatan waktu hadir yang mana harus terpisah dari fungsi operasi pada UMKM ini tidak terpisah. Kedua fungsi tersebut dilakukan oleh pemilik usaha. Sistem pengendalian internal, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan pada teori Mulyadi yang berhubungan dengan UMKM yang pertama adalah sistem orang yang namanya tercantum dalam gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur. Pada UMKM ini tidak melakukan hal tersebut dikarenakan UMKM ini tidak menyediakan surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan, namun hanya terdapat laporan kegiatan dalam seleksi karyawan dan penetapan karyawan. Yang kedua, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluaran harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Pada UMKM ini tidak melakukan tersebut dikarenakan setiap perubahan gaji dan upah dan tambahan keluaran tidak menggunakan surat keputusan, namun menggunakan rapat antara pemilik UMKM dan pengelola keuangan. Teori yang ketiga, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus berdasarkan surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Dalam UMKM tersebut tidak menggunakan dengan alasan UMKM ini setiap potongan atas gaji dan upah tidak menggunakan surat potongan gaji dan upah, namun menggunakan rapat antara pemilik UMKM dan pengelola keuangan. Untuk teori yang keempat, kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Dalam UMKM ini tidak melakukan tersebut dikarenakan kartu jam hadir tidak diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu, namun disesuaikan oleh kebijakan pemilik UMKM dan juga pengelola keuangan. Untuk teori yang kelima, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Pada UMKM tidak melakukan hal tersebut dikarenakan UMKM ini tidak lembur. UMKM ini untuk perintah lembur tidak diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan, namun disesuaikan oleh kebijakan pemilik UMKM. Pada teori yang keenam, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia, di mana UMKM ini tidak melakukan tersebut dikarenakan UMKM ini daftar gaji dan upah tidak diotorisasi fungsi personalia, namun disesuaikan oleh kebijakan pemilik UMKM dan juga pengelolaan keuangan. Dan yang ketujuh, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Pada UMKM ini tidak
dengan alasan UMKM ini tidak menggunakan bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah. Namun UMKM ini menggunakan daftar hadir dan laporan kegiatan untuk diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Untuk teori yang ke-8, catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Pada UMKM ini tidak melakukan tersebut dengan alasan UMKM ini tidak ada catatan penghasilan karyawan sehingga tidak ada pula rekonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Untuk yang terakhir yaitu teori ke-9, tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Pada UMKM ini tidak melakukan tersebut dengan alasan UMKM ini tidak menggunakan kartu jam kerja, sehingga tarif upah yang dicantumkan diverifikasi ketelitiannya secara langsung oleh fungsi akuntansi. Pengendalian internal praktik yang sehat terdapat teori Mulyadi yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatatan waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. 3. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian penghitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan pembayaran. 4. Penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. 5. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Dari hasil analisis UMKM sebelumnya dapat dikatakan bahwa UMKM ini tidak menjalankan seluruh praktik sehat sesuai teori Mulyadi yang telah diterapkan di samping. Karena UMKM ini hanya menerapkan satu teori, yaitu pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian penghitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan pembayaran. Hal ini dibuktikan dari adanya rapat yang dilakukan oleh pemilik dan keuangan atau pengelola keuangan dalam menentukan daftar gaji pada karyawannya saat akan penggajian. Lalu, alasan tidak memenuhi praktik sehat karena tidak memenuhi teori Mulyadi yang pertama adalah tidak adanya kartu jam kerja, 2. Tidak adanya proses pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatatan waktu, 3. Tidak adanya penghitungan pajak penghasilan karyawan, 4. Tidak adanya catatan penghasilan karyawan. Selanjutnya adalah analisis output pada UMKM penggilingan padi. Catatan akuntansi distribusi beban gaji dan upah menurut Mulyadi terbagi menjadi 3 metode. Metode yang pertama yaitu akun berkolom, digambarkan pada laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya per departemen yang dihasilkan dengan menyediakan akun beban berkolom untuk setiap departemen dalam buku pembantu beban. Untuk metode yang kedua yaitu metode summary strip atau disebut tiket tunggal, digambarkan pada distribusi beban upah langsung yang dilakukan dengan membuat kartu jam kerja untuk setiap order produk. Kartu jam kerja ini diklarifikasi jenisnya, lalu departemen yang bersangkutan meringkasnya dan diposting ke dalam summary strip yang berfungsi sebagai laporan beban tenaga kerja. Lalu untuk metode terakhir yaitu metode distribusi dengan komputer. Metode ini digambarkan pada metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi penggajian dan pengupahan dengan menggunakan komputer dan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klarifikasi yang diinginkan. Hasil penelitian UMKM kami, hasil analisis UMKM mengatakan untuk distribusi beban gaji dan upah yang dilakukan dengan 3 metode pencatatan akuntansi menurut Mulyadi tidak dilakukan atau UMKM ini tidak menggunakan ketiga metode tersebut. Hal ini terlihat tidak adanya laporan beban tenaga kerja dan juga kartu jam kerja ataupun metode yang berhubungan dengan komputerisasi atau elektronik dalam penggajian dan pengupahan, sehingga bisa dikatakan untuk distribusi beban gaji dan upah pada UMKM ini tidak dicatat dengan benar dan juga UMKM ini masih terbilang menggunakan metode pencatatan manual. Berikut merupakan contoh dokumen pada UMKM.
Pertama, dokumen pendukung perubahan gaji. Yang kedua, kartu jam hadir. Yang ketiga, amplop gaji dan upah. Dan yang keempat, jurnal umum.